sudah memiliki standar hidup yang tinggi dan ekonomi yang baik. Biasanya negara maju memiliki infrastruktur yang baik, layanan kesehatan, dan pendidikan yang baik, serta teknologi yang maju. Nah, berikut nih contoh dari negara maju. Jepang dengan keajaiban ekonominya merupakan negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, infrastruktur teknologi yang maju, dan sistem pendidikan yang berpusat pada sumber daya manusia. Nah, negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang masih sedang meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya. Jadi, negara berkembang sedang meningkatkan ekonomi, pendapatan, keamanan, pendidikan, dan kualitas hidup. Nah, berikut contoh dari negara berkembang. Malaysia merupakan negara berbentuk federalisasi yang terletak di Semenanjung Malay, Malaysia Barat, dan Kalimantan Utara yaitu Malaysia Timur yang bergabung antara Sarawak dan Sabah. Negara Malaysia memiliki pendapatan dari pajak, non-pajak, wakaf, dan zakat. Sekarang kita beralih ke ciri-ciri negara maju dan berkembang. Nah, yang pertama ciri-ciri negara maju yaitu peternakan, pertanian, dan perikanan negara maju untuk hal industrialisasi. Negara maju tidak menjadikan hal tersebut sebagai sektor utama. Mereka menjadikan hal tersebut sebagai bahan industri untuk dijual maupun diekspor. Sedangkan di negara berkembang, pertanian, peternakan, dan perikanan yang dihasilkan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya. Penggunaan sarana dan prasarana di negara maju lebih modern. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang lebih baik seperti jembatan, jalanan, pelabuhan, bandara, serta teknologi informasi yang lebih canggih. Sedangkan di negara berkembang, aktivitas masyarakat masih menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Contohnya seperti sado, bajai, angkutan umum, dan beca. Nah, ciri-ciri yang ketiga, itu pendapatan per kapita rata-rata penduduk negara maju relatif lebih tinggi. Sedangkan di negara berkembang, pendapatan per kapita masyarakatnya relatif rendah. Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat yang terbatas. Nah, gimana nih dengan ciri-cirinya? Teman-teman mau tahu nggak ciri-ciri yang lain? Kita lanjut ya. Penduduk negara maju memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan individu memiliki keterampilan yang cukup untuk dunia kerja yang semakin kompetitif. Sedangkan di negara berkembang, tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya akses terbatas pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan dan pedalaman. Angka harapan hidup di negara maju relatif tinggi. Hal ini menunjukkan kualitas hidup yang baik, akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, dan gaya hidup yang sehat. Sedangkan di negara berkembang, angka harapan hidupnya masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh gizi, kesehatan, dan adanya akses layanan kesehatan yang terbatas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu negara. Yang pertama, sumber daya alam. Contohnya, minyak dan gas. Sumber daya alam ini harus kita kelola secara berkelanjutan agar perannya berjalan dengan baik. Yang kedua, sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang mendukung. Yang ketiga, teknologi dan inovasi yang meningkat secara efisien. Keempat, infrastruktur yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Yang kelima, stabilitas politik dan kepastian hukum untuk menarik investasi agar terciptanya lingkungan ekonomi yang sehat. Keenam, kegiatan ekonomi yang baik, investasi dalam dan luar negeri, dan kondisi sosial budaya yang mendukung kesetaraan pembangunan. Ketujuh, perdagangan dan hubungan internasional yang kuat untuk memperluas pasar. Dan yang terakhir, pengelolaan lingkungan yang dapat menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia merupakan negara yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Hal ini didasarkan oleh beberapa indikator. Salah satu indikatornya yaitu perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya. Hal ini dibuktikan oleh pendapatan per kapita Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara maju lainnya. Nah, perekonomian Indonesia juga sangat masih tergantung kepada sektor agraris atau sektor pertanian. Nah, indikator yang kedua yaitu infrastruktur umum.
Jadi pembangunan di Indonesia itu masih sangat tidak merata antara kota dan juga desa. Jadi infrastruktur umum seperti jembatan, jalan raya yang layak, air yang layak, dan juga listrik masih jarang ditemui di desa-desa atau wilayah yang terpencil. Jadi Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang berkembang dikarenakan indikator tersebut. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan juga akan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, maka Indonesia akan dapat menjadi negara yang maju. Akhir kesimpulan pembahasan kami tentang negara maju dan berkembang, yaitu negara maju dicirikan oleh standar hidup yang lebih tinggi, ekonomi industri yang lebih dominan, dan indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi. Sebaliknya, negara berkembang memiliki karakteristik seperti pendapatan per kapita rendah, bergantung pada sektor pertanian, dan infrastruktur yang belum memadai. Nah, ada juga nih beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti SDM yang melimpah, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Nah, dari faktor-faktor itu sangat kuat untuk mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara.